Sobat Historia, balik lagi nih sama kita di Rina Story. Rina Story, Kisah kemarin waktu bercerita. Oke, jadi sekarang giliran aku buat nemenin kalian menikmati waktu kalian di siang hari ini ya. Oh ya, sebelum mulai gimana kalau kita perkenalan dulu ya. Kalian bisa panggil aku Kinan, dan di samping aku nih ada siapa? Siapa? Yusef. Oke, Kak Yusef. Jadi di sini Kak Yusef bakal nemenin aku dan nemenin kalian juga nih buat podcast hari ini. Yang tema podcast kita siang ini yaitu mengenai apa sih yang dilakukan maba waktu awal mula perkuliahan. Oke, ngomong-ngomong masalah maba nih Kak Yusef ya. Pasti dulu Kak Yusef waktu masih maba mengalami banyak kesulitan Kak ya? Betul. Apa Kak kesulitannya itu Kak? Sebelumnya perkenalan dulu ya. Oke. Saya Yusef dari angkatan 22. Kebetulan saya orang Cirebon loh, jauh perantauan, orang perantauan dan mengalami kesulitan dalam hal kultur di Jember loh kan. Banyak perbedaan antara tempat asalku dengan Jember loh kan. Jadi banyak kesulitan, Kak Kinan loh kan. Kesulitan seperti bahasa dan sebagainya itu kan. Tapi ya pada akhirnya hal-hal kayak gitu terlewati loh kan. Dan pun masa transisi dari SMA ke kuliah kan sangat beda sekali loh kan. Budaya di SMA dan juga budaya di kuliah. SMA yang kita selalu dituntun, diarahkan sama guru. Begitu masuk ke dunia perkuliahan bener-bener kita dilepas sama dosen. Loh, kita harus bisa mengarahkan diri kita sendiri. Karena dipikir kita sudah memiliki kedewasaan dalam berpikir loh. Nyata belum kan ya? Sudah dong. Ada perbedaan kultur antara siswa dengan mahasiswa. Benar. Kita dianggap sudah dewasa dibanding dengan siswa. Kita nggak perlu arahan lagi dari dosen. Dosen membiarkan. Kita sudah memasuki kurikulum merdeka, Kak. Betul. Kita nggak bisa kita hanya mengharapkan apa yang diberikan dosen. Kita harus mencari sendiri. Oke, terus kalau untuk culture shock yang paling kerasa nih Kak waktu jadi maba apa sih? Ya itu Kak. Pas transisi dari SMA menuju ke kuliah. Kultur kayak gitu. Keterbiasaan kita di SMA kan diarahkan, Kak. Bener. Kalau nggak ngerjain tugas kita dicari sama gurunya kan ya. Iya. Lo pas kuliah nggak ngerjain tugas ditinggalin. Langsung cek gitu kan nilainya Kak ya. Nilainya itu kultur yang menjadi shock asik. Kultur shock. Bener. Terus kalau geser lagi nih ke masalah lingkungan, contohnya kayak lingkungan pertemanan gitu, apakah ada kesulitan buat Kak Yusef sendiri? Nah, kalau lingkungan pertemanan kan bagaimana kita sih Kak, dan bagaimana kita membawa diri kita gitu kan. Kita utamanya saya sebagai orang perantauan dan mungkin kalian maba-maba yang merantau jauh-jauh ke Jember dari manapun itu ya kan, terus menemui banyak beragam latar belakang orang kan enggak, karena kita enggak berasal dari satu daerah aja gitu kan. Ya yang penting bagaimana kita bisa membawa diri kita, entah komunikasi, entah mudah berbaur dengan orang-orang kan. Nah, di situ maksudku. Kalau kita hanya diam-diam sebagai kita orang baru loh, tapi kita hanya diam, nggak mencari teman, ya ditinggalin. Karena lagi-lagi perbedaan antara siswa dan mahasiswa itu sangat berbeda. Nah, kalau siswa mungkin ketika kamu nggak bisa dan nggak berkomunikasi, nggak membaur, ada yang ngajak dong. Oke, benar. Kalau di dunia mahasiswa susah Ditinggalin. banget. Iya. Kita harus bisa membuktikan dong Kak. Apalagi kan kakak sendiri kan tadi bilang dari Cirebon ya, langsung sekarang kan kakak kuliah di UNED di Jember. Kalau kakak diem nggak punya temen nanti jadinya. Bahasanya kan beda dari Cirebon dan Jember. Lingkungannya juga ya. Oke. Tadi kan kakak juga menyinggung ya masalah perbedaan SMA sama perkuliahan Kak ya. Lah aku juga penasaran nih Kak, apa sih yang membuat kakak kesulitan gitu waktu jadi mahasiswa? Itu kan pastinya kan cara dosen mengajarnya itu Kak ya. Boleh cerita Kak? Ya, sebenarnya kalau kurikulum merdeka kan ya porsi dari dosen itu kan nggak begitu banyak di ruang kelas. Bagaimana kita sebenarnya mencari apa ya istilahnya modal sendiri dalam artian untuk menghadapi mata kuliah itu kan. Dan pada akhirnya kita dituntut aktif loh.
nggak hanya pasif gitu kan. Di kelas kita nggak diam-diam saja gitu kan. Bagaimana caranya kita bisa berdiskusi dengan dosen ataupun dengan mahasiswa lain. Karena beberapa kali mungkin di dunia perkuliahan, di kelas itu setiap mata kuliahnya pasti akan presentasi tuh, Kak. Itu Nah, betul banget. ketika presentasi itu kan nggak mungkin kita diem-diem aja. Nah, Mhm. itu yang menjadi apa ya, hal yang berbeda loh, Kak, dengan Mhm. kehidupan di siswa atau Iya iya, cara mengajar betul. antara guru SMA dengan dosen gitu kan. Dosen Mhm. nggak akan memberikan begitu banyak materi kan. Mhm. Loh, Kita sendiri yang harus mengembangkan kan Kak Kinan nantinya. sendiri kan ngerasain loh. Betul, ngerasain banget Nah, sih. itu kalau nggak banyak baca, nggak Mhm. banyak sumber yang ada di pikiran kita kan anak sejarah kan. Betul, apalagi Nah, anak sejarah toh. Kalau nggak baca gimana nantinya? selesai gitu dalam ruang Iya, kelas gitu. betul. Kalau Betul. Kakak juga termasuk yang aktif nggak nih kalau waktu kelas gitu? Jawab-jawab pertanyaan dosen Oh, gitu? heeh, heeh. Mhm. Saya ini sebenarnya aktif enggaknya kan itu perspektif ya. Iya, Enggak. bener. Tapi kan rasaku setiap mahasiswa itu aktif-aktif. Kan Mhm. utamanya angkatan saya itu Iya, kan, betul betul, aktif-aktif. aturan Setiap Kakak. ada diskusi, Mhm, tiap kelompok satu kelompok itu presentasi, mhm, pasti itu aktif gitu kan. betul. Saling menanggapi, saling menimpali, saling Mhm, bertanya, saling menjawab. mhm. Nah, itu. Oke. Terus ini Kak, mungkin sebagai terakhir ya Kak ya, apa sih saran Kakak kepada mahasiswa baru gitu, dalam memasuki masa perkuliahan? Memasuki masa perkuliahannya balik lagi tadi banyak perbedaan gitu kan. Mhm, Ya, kita harus bisa membuka diri sebagai seorang mahasiswa. Kita jangan hanya pikiran kita tertutupi bahwa mahasiswa hanya berkutat pada hal-hal yang berbau dengan intelek. mhm, Itu hal yang wajib gitu, Kak. oke. Kan. Tapi jangan hanya berkutat pada di ruang-ruang kelas gitu Mhm, loh. Kita juga perlu untuk membuka diri bahwa untuk menunjang perkuliahan kita ada banyak hal gitu, Kak, ya kan. mhm, Loh. Apapun itu, belajar di apa namanya? Perpustakaan kan benar. ataupun kita melakukan pengabdian-pengabdian masyarakat gitu, Kak, ya kan. Karena rasaku bangsa ini asik, Asik, bahasanya bangsa ini ya? bangsa ini, Oke. negara Republik Mhm, Indonesia tercinta ini sebenarnya berdiri karena atas dasar pikiran-pikiran dari oh ya, pemuda, pemuda, iya, mahasiswa. bener. Kebangkitan nasional, Kak, ya, kita ngomongin sejarah, Mhm, Kak. Kita mhm, kan mahasiswa sejarah, Kak, ya, betul. kan. Kebangkitan nasional itu siapa yang menginisiasi? Budi Utomo, Kak, ya Hmm, kan? Loh, mahasiswa dari kalau sekarang Fakultas Kedokteran iya. di UI kan ya, Mhm, dulunya kan Sofia, iya iya. mahasiswa-mahasiswa kedokteran dulu kan. Nah, mereka ini mahasiswa gitu kan. Nah, yang kemudian memantik api perjuangan dari bangsa Indonesia kan. Nah, rentetan dari kebangkitan nasional atau berdirinya Budi Utomo kan sampai ke Sumpah Pemuda atau Kongres Pemuda kedua yang melahirkan Sumpah Pemuda. Itu kan rentetan perjuangan, rentetan eee, permasalahan terjadi tuh. Dan itu semua yang mendinamikakan adalah mahasiswa, Kak. Benar benar Loh, benar. pemuda-pemuda gitu kan. Kayak Sampai pada akhirnya kita mhm, menemukan, eee, kemerdekaan kita itu, Kak. Kan benar, atas andil dari pemuda, atas betul. andil kita, ya kan, yang berada di masa lalu gitu, asik. Ya kan kayak Iya gitu, iya, Kak, ya. mhm mhm Loh, mhm. kan. Begitupun ya bangsa Indonesia sampai sejauh ini, sampai detik ini, Mhm, kan, dengan dinamika-dinamikanya yang terjadi, itu kan nggak lepas dari kontribusi mahasiswa, Kak. benar. Tuh. Yang ngomongin, pada akhirnya Soekarno itu dilengsarkan atau Soekarno lengser itu kan atas andil dari mahasiswa. Karena mahasiswa menilai banyak permasalahan-permasalahan, kan. Terus kemudian Soeharto apalagi ya, Betul, dengan reformasinya kan, mhm. dengan, eee di tahun 98-nya Iya itu iya kan iya, benar menjadi benar. persoalan yang besar Besar kan, banget itu kan? ya kan. Mahasiswa sampai turun ke Mhm, sampai jalan demo gitu ke kan. mana-mana Iya, juga. kita nggak ya iku lah maksudku menjadi satu perubahan. Iya Kita mahasiswa kan diharapkan jadi agen perubahan. iya, Nah, benar, ya itu yang seharusnya kita terapkan sebagai mahasiswa, baru. merubah apa yang menjadi persoalan di bangsa ini. Oke. Seperti apa yang dilakukan pada saat 98, Kak, gitu kan.
Oke, terima kasih banyak ya Kak Yusef ya atas Cepet perbincangan. Wih, seru banget gak sih Kak Yusef perbincangan Betul. kita kali ini Kak. Terus aku juga mendapatkan banyak informasi dari Kak Yusef. Apalagi kan informasi itu kan sangat berguna juga ya Kak ya. Khususnya buat maba-maba di sana. Oke, mungkin nanti kita bisa ngobrol lagi Kak ya habis ini ya Kak ya. Habis ini. Oke, habis Habis ini. ini ya? Habis Habis ini. ini. Iya janji. Awas aja habis ini nggak ngobrol lagi. Ngobrol kok. Oke. Oke, jadi sebagai penutupan gimana kalau kita slogan lagi? Oke, nice story. Kisah Masa kemarin kemarin waktu Bercerita. bercerita. Terima kasih.